Selamat siang, Ibu Bapak, Mbak Yu Kang Mas, Diajeng Dimas, Gamawati dan Gamawan sekalian. Selamat bertemu kembali. Terima kasih kepada Kak Gama atas undangan untuk ikut berbagi pengalaman dalam acara ini. Perkenalkan, saya Pujo Smedi. Saya antropolog mengajar di Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Budaya. Antropologi itu kira-kira ya kalau menurut Profesor James Dananja dulu ilmu dongeng dan gosip. Jadi antropolog itu ya tukang dongeng. Nah, pada kesempatan ini saya akan mendongeng tentang kehidupan sosial ekonomi yang dalam evaluasi satu terhitung tangguh. Di kalangan rakyatnya, warganya Pak Lurah Besar Ganjar, kawan-kawan saya petani gunung di Petung Kriyono, Pekalongan sana. Tangguh, itu artinya ya kokoh, dan punya kemampuan untuk pulih kembali ketika mengalami tekanan, ibaratnya makhluk hidup, misal kena penyakit, gitu. Yang sakit ya mengalami sakit, tapi mampu segera sembuh kembali dan berfungsi normal. Bukannya kena angin sedikit, langsung gebres, matanya merah semua, ambruk, meriang, langsung diundang ke Mbah Mudin, diambilkan bandoso, itu tidak. Nah, dalam kehidupan sosial, konsep pada rumah tangga misalnya, konsep ketangguhan biologis ini juga bisa diterapkan. Rumah tangga atau sistem sosial yang tangguh adalah sistem sosial yang ketika mengalami tekanan, sehingga keadaan itu memburuk, kalau rumah tangga petani mengalami tekanan sehingga harga sayur jatuh, lantas dagangannya tidak laku, kerja di proyek bangunan ditutup sementara, kehidupan ekonomi rumah tangga ini tidak langsung macet. Anak-anaknya tidak bisa makan, lantas suami istri bertengkar, keplak-keplakan, pegatan, itu tidak. Sistem sosial rumah tangga yang tangguh itu ya ketika ada tekanan pagebluk, misalnya pagebluk corona ini sekarang, atau tekanan ini membuat pengurangan pemasukan, memaksa rumah tangga untuk mengurangi konsumsi, namun mereka bisa bertahan dan punya daya untuk segera pulih kembali. Ketangguhan sosial ekonomi ini bukan turun dari langit begitu saja, itu tidak. Ini adalah hasil sejarah panjang konstruksi relasi manusia dengan lingkungannya dan relasi manusia dengan manusia yang lain. Nah, sejarah ini panjang. Ketika saya mulai riset di Petung Kriyono tahun 84 dulu, waktu saya masih mahasiswa cilik, para petani di sana itu masih suka mengalami susah pangan, walau tidak seberat pada masa sebelum revolusi hijau. Saat itu padi yang mulai menua sering diculik, diambil duluan sebelum panen, karena di rumah pangannya sudah habis. Para petani juga masih memanfaatkan tales, gembili, ganyong sebagai ganjel lumbung, istilah mereka, makanan darurat. Karena makanan pokoknya ya sering kehabisan di tengah jalan. Nah, tentunya keadaan ekonomi yang sulit ini ngefek ke ketahanan sosial rumah tangga. Kawan-kawan seusia saya di Petung, saat itu ya banyak yang saat ini, kawan saya di seusia saya di Petung pada masa itu, banyak yang punya anak kualon, anak tiri. Dengan kata lain, pasangan suami istri saat itu punya pengalaman lebih dari 1 kali menikah. Saat itu, tahun 80-an, seorang perempuan menikah 2 kali itu dianggap bukan perkara aneh. Menikah 3 kali juga tidak dinilai ajaib. Nah, kalau rata-rata tiap perempuan sempat 2 kali menikah, maka pada dekade 80-an, tingkat survival rumah tangga itu ada pada kisaran 30. Artinya dari 100 kali pernikahan, 100 pernikahan, sepertiganya itu ambiar.
rumah tangga petani saat itu memang rentan. Ono popo sitik itu bisa kacau. Istilah mereka itu anak kucing mangslub ngumah bae langsung jaluk pegat. Keadaan ekonomi di kalangan Masyarakat Petung itu meningkat pada tahun 80-an dengan berkembangnya, dengan meluasnya, dengan adopsi pemeliharaan sapi pedaging. Yang pada giliran ini merupakan respon mereka terhadap peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat yang makin baik tahun 80-an. Ya. Meningkatnya seperti apa? Gini. Zaman saya bocah dulu, tahun 60, tahun 70, makan daging sapi bagi orang Jawa itu hanya angan-angan. Dulu itu tembangan cah cilik, itu kan deng, sesuk bakdo mangan dendeng. Kalau mau makan dendeng itu nunggu lebaran, baru makan dendeng. Itu pun dendeng yang banyak koyornya. Salot, keot-keot, enggak ada gizinya. Nah, saat saya mulai mengajar, tahun 90-an dulu, rumah makan Padang dengan sajian rendang ini sudah menjamur di segala penjuru Jogja. Ini perubahan. Tahun 80-an petani petung juga makin makmur karena mereka mengadopsi bibit unggul. Istilah mereka itu jagung hibrid dan pari endep tadi rendah yang hasilnya melimpah, apalagi didukung oleh pasokan pupuk dari ternak sapi. Dan peningkatan ekonomi petani petung bertambah lagi dengan diaspalnya jalan dari Doro ke Petung Kriono. Pembukaan isolasi geografis di awal 90-an ini memungkinkan para pemuda mengakses pekerjaan di sektor jasa dan industri di kota. Sehingga bala cadangan tenaga kerja di Petung dapat dimanfaatkan secara lebih produktif. Tenaga kerjanya ada, tetapi dulu numpuk di desa. Setelah desanya dibuka, tenaga kerjanya mengalir ke sektor industri dan jasa dan bisa produktif. Pada dekade 2000-an, pola ekonomi rumah tangga Petung sudah berbeda dengan 20 tahun sebelumnya. Semula ekonomi mereka ditopang oleh sumber tunggal, ya, sumber ekonomi tunggal berupa budidaya tanaman pangan dan sayur. Sekarang menjadi istilahnya itu ekonomi cagak telu, ekonomi yang 3 tiang, yaitu budidaya tanaman pangan, pemeliharaan sapi, dan bekerja di sektor industri dan jasa. Pola kerja rumah tangga ya berubah. Tahun 80-an dulu, sepanjang musim, laki-laki itu tinggal di kampung. Nah sekarang selesai musim tanam, suami dan pemuda langsung berangkat merantau. Pulang lagi saat panen, atau jika proyek di kota berhenti, atau jika ada perlu di kampung. Sementara istri tinggal di rumah, memberi makan anak-anak dan sapi. Dari 3 sumber ekonomi itu, penggunaan hasilnya kira-kira seperti ini. Hasil kebun dan sawah ya, dipakai untuk memenuhi kepentingan subsisten, makan sendiri. Hasil suami kerja di kota untuk belanja sehari-hari, karena sekarang itu orang walaupun di desa perlu uang terus-menerus. Sementara hasil ternak difungsikan sebagai tabungan untuk perbaikan rumah, dandan omah, beli motor, ya, dan mantu juga menyekolahkan anak. Karena sekarang aspirasi para petani di gunung ini ya ngirim anak ke sekolah tinggi, ke sekolah dhuwur. Ekonomi 3 kaki ini berhasil mengubah wajah Petung Kriono dari desa ketinggalan menjadi desa yang makmur. Warga tinggal di rumah tembok dengan lantai keramik yang bersih, atapnya seng, punya televisi, punya rice cooker, punya HP, punya sepeda motor. Saya amati juga semakin banyak rumah yang sekarang dilengkapi dengan kamar mandi dan WC sendiri. Kalau dulu ya di sungai, sekarang tidak. Tanda kemakmuran yang lain adalah penggunaan sepeda motor. Para petani di Petung sekarang menggunakan sepeda motor untuk ke kebun, ke sawah, dan untuk angkut rumput. Sepeda motor ini mereka gunakan secara baik, sebagai alat produksi yang memperingan pekerjaan fisik mereka. Rumput gajahan 100 kg tidak lagi dipikul 2 kali, tetapi cukup dibonceng sepeda motor 1 kali. Saya juga heran itu. Rika ora tayang ngepit, dening tayang nunggang Honda, keprimen carane. Saya tanyakan.
Jawab mereka ya pokoknya tunggangi bae Pak gede suwe-suwe kan ya jalan. Latihannya kayak gitu aja. Nah, ketangguhan sosial ekonomi rumah tangga petani ini terlihat antara lain saat ada tekanan akibat pandemi corona. Kemarin bulan Maret para pekerja, para laki-laki gunung ini dipulangkan karena proyeknya di Jakarta, Semarang, di kota-kota besar pada tutup. Selama 2 bulan ekonomi desa jadi lesu. Pada orang duit, pada kagak punya uang. Namun setelah Lebaran, para jagoan gunung ini sudah dipanggil kembali ke tempat kerja masing-masing dan kehidupan ekonomi kembali lancar. Menimbang cerita di atas, sepertinya tidak mengherankan jika belakangan hari ini, tahun-tahun ini, angka perceraian di Petung lebih rendah daripada 40 tahun yang lalu. Angkanya kira-kira sekarang tinggal 18,6%, yang mengindikasikan bahwa tingkat survival rumah tangga lebih baik daripada masa sebelumnya. Ketangguhan sosial ekonomi rakyat Petung ini tidak hanya dibentuk oleh relasi ekologi antara manusia dan lingkungannya, namun juga oleh relasi politik ekonomi mereka, yakni konsep dan ikhtiar sosial guna menentukan siapa bisa memiliki hak apa terhadap siapa dan atau sumber daya apa, bagaimana caranya, berapa biayanya, dan bagaimana praksisnya. Di sini para petani mengikuti konsep Brayan dan sepada-pada, Brayan dan sak podo-podo, guna mencegah akumulasi kekuasaan di satu warga dan menjadikan warga lain kehilangan akses terhadap satu faktor produksi. Yang kedua, terhadap arena untuk berkata-kata, berpendapat dalam menentukan apa yang perlu atau tidak, baik atau tidak bagi kehidupan bersama. Brayan itu kurang lebihnya ya berarti setiap warga punya hak sosial untuk menikmati apa yang dinikmati oleh warga lain. Sepada-pada, sak podo-podo itu artinya ya kedudukan sosial, politik, dan ekonomi, kedudukan untuk mengutarakan pendapat, warga ini dinilai sederajat. Jika ada perbedaan posisi, hal itu sifatnya sementara, tidak permanen, gilir gumanti. Nah, berikut saya akan menggambarkan bagaimana kedua konsep tersebut dioperasikan melalui Pranata Institusi Nggaduh Sapi dan Pilihan Lurah Pilkades. Nggaduh sapi di Petung Kriono sekarang terdapat sekitar 6 ribuan ekor ternak sapi pedaging yang terdistribusikan sekitar 3.400 kakak. Rata-rata tiap rumah tangga memelihara 1,7 ekor sapi senilai rupiahnya ya karena sapi pedaging besar itu 25 juta rupiah. Awal 80-an dulu hanya 1-2 rumah tangga kaya saja yang punya sapi dengan fungsi utama sebagai simbol status dan tenaga pertanian, alat bajak. Ekspansi kepemilikan sapi pedaging ini berlangsung terutama melalui mekanisme nggaduh. Petani yang punya ternak banyak menitipkan beberapa ekor sapi ke tetangganya yang belum punya dengan upah 50% separuh dari selisih harga jual dan harga beli. Nah, setelah 2 kali memelihara sapi tetangga, sekitar 3 tahun biasanya seorang petani sudah bisa punya seekor sapi milik sendiri. Yang dalam jangka 1,5 tahun bisa ditukar dengan 2 ekor pedet jantan, 2 ekor anak sapi jantan. Di atas kertas, mekanisme nggaduh ini memungkinkan rumah tangga kaya untuk terus menambah jumlah ternak. Namun pada prakteknya, seorang petani yang sudah punya ternak sendiri segera memutuskan relasi nggaduh dan mereka menjadi petani yang berdiri sendiri, independen, yang punya hak 100% atas hasil jerih payah mereka. Pemutusan relasi gaduh ini menegasi proses akumulasi ternak di kalangan rumah tangga petani kaya dan memungkinkan distribusi ternak ini merata di kalangan para penduduk. Mekanisme yang kedua itu pilihan lurah, adu jago. Bagi para petani, pemilihan lurah itu adalah acara pesta rakyat dengan agenda
in quote, tanda petik itu adu jago. Dalam hitungan uang, gitu, penerimaan seorang lurah di Petung itu tidak seberapa. Gitu. Jadi lurah malah tombok, jadi melarate. Jadi lurah itu secara ekonomis tidak menguntungkan. Akan tetapi diskursus dalam masyarakat tetap menempatkan lurah sebagai villa es primus inter pares. Pinunjuling apa Pak? Bahasa Jawa itu. Menjadi warga yang paling dihormati, paling dituakan di desa. Nah, menjelang musim pilkades, faksi-faksi dalam masyarakat, entah itu satuan dusun, satuan ideologis, ataupun klan, mulai kasak kusuk milang-miling jago. Siapa kira-kira yang bisa diajukan ke Blabar Kawat ke arena tanding. Setelah ketemu, ini calonnya nih, mereka melakukan ini kegiatan ngelus-elus jago, membesarkan nyali serta memanaskan semangat agar si jago berani maju. Cara membesarkannya itu ya dikompori. Ayo Kang, angger ora reka, sapa maning sing bisa gawe majune masyarakat. Aja kuatir, perkara suara mengko inyong kabeh sing tanggung jawab. Dikompori panasi. Segala isi kasanah kebudayaan dikeluarkan dalam rangka ngompori ini, mulai dari argumen rasional, waktunya sudah sampai untuk bergiliran menjadi pemimpin desa, sehingga argumen goib, ini kamu tuh turun lurah, dulu kakekmu lurah, sehingga konsep pulung lurah, nanti tenang pulungnya akan sampai ke kamu, supaya si jago ini bulat tekadnya. Setelah si jago bangun semangatnya dan berani mengeluarkan keluruk penantang, kokok tantangan, maka mesin politik desa dijalankan. Tim sukses alias pecut, gitu, digerakkan untuk memobilisasi pemilih. Ahli goib diaturi rawuh untuk membuka dalan tumuruning pulung. Sementara ubur rampe administrasi dan finansial, ya tentu saja harus disiapkan oleh si jago dan keluarganya. Untuk perkara finansial, perkara gawat ini, pendukung juga tidak pernah capek ngompori. Kang, sing arane menungsa gue, kena kalah uang, tapi aja kosi kalah uang. Boleh kalah modal, tapi jangan sampai kalah manusia. Kena kalah jenang, tapi aja kosi kalah jeneng. Jangan sampai namanya tercemar. Atau lebih hebat lagi, menungsa gue, suka mati umuk tinimbang mati ngantuk, lebih baik mati degek itu berdiri daripada mati loyo. Yang intinya adalah komporan bahwa nama baik, harga diri, martabat itu lebih berharga daripada harta benda. Nah, terkena komporan sosial macam ini, Nani Istriyono dari klan Wakijan yang memang terhitung makmur untuk ukuran orang kampung, bangkit semangatnya untuk maju pilihan lurah tahun 2006. 3 hari menjelang pilihan lurah, ini rumah Nanik itu sibuk macam orang mantu. Kenalan, saudara, kawan, tetangga, semua datang silih berganti dari pagi hingga malam menyatakan dukungan. Layaknya orang punya hajat, tamu juga dijamu makanan dan minuman yang malam menjelang pilihan, para pendukung memenuhi rumah Nanik pada pesta pora, makan, minum, merokok hingga pagi. Sementara Naniknya dikurung di dalam kamar, ditunggui mertuanya dan penasehat spiritualnya. Diubupi menyan dupo, supaya pulung lurah jatuh kepadanya. Paginya Nanik yang masih ngantuk ini diarak oleh pendukungnya ke tempat pilihan di kampung kerajaan. Saat penghitungan suara berjalan, tiap kali nama Nanik disebut, pendukungnya langsung sorak-sorai. Namun pada pertengahan penghitungan mulai tampak tanda-tanda bahwa lawan Nanik unggul yudane menang suara. Saat itu pula satu persatu pendukungnya melipir pulang kampung, meninggalkan Nanik di panggung dengan wajah yang capek dan kuncup menanggung pahitnya rasa kalah sendirian. Di perjalanan pulang, pendukungnya yang semalam pada pesta pora di rumah Nanik ini bukannya bersedih hati, tapi malah menjadikan Nanik sebagai bahan olok-olok. Walah, dukunnya ngelepeh, dukunnya kagak majas,
sinani melempem, sinani ora kumecap, aja maning kumecap, ngentut bae wis ora teyeng, wah jadi bahan olok-olok. Kita bisa menafsirkan keikutsertaan Nanik dalam pemilihan lurah sebagai tindakan rasional pengubahan modal ekonomi menjadi modal sosial. Proyek Jago Lurah ini menghabiskan aset rumah tangga Nanik senilai 9 ekor sapi besar. Akan tetapi investasi ini diawasi dengan ketat oleh warga desa yang umumnya berpandangan pragmatis. Siapa saja yang menjadi kepala desa tidak akan mengubah banyak keadaan begitu saja. Tentunya orang akan senang kalau jagonya menang. Namun dari sejarah mereka tahu tidak peduli apa janjinya, gitu, seorang kepala desa tidak bisa mengubah kehidupan dengan drastis. Sapa bae lurae pada bae. Ora duduk jadi sore. Siapapun kepala desanya tidak lantas pagi berubah jadi sore. Warga desa yang pesimis memelihara pandangan yang lebih gelap. Sapa bae lurae pada bae, ngurusi pentingnya dewek. Siapapun kepala desanya sama saja, hanya mengurus kepentingan diri sendiri. Tertawanya orang-orang atas kekalahan ini harus dilihat sebagai bagian dari acara adu jago yang secara efektif membatasi kehendak kuasa warga. Hanya satu dari beberapa jago yang menang tanding dan pemenangnya pun hanya dibatasi, diberi mandat untuk mengatur, memimpin selama beberapa tahun saja. Setelah itu mereka akan jadi manten. Manten itu menurut mereka artinya sing eman boten wonten. Yang sayang sudah nggak ada lagi. Tertawanya para pendukung Nani adalah statement, pernyataan bahwa di desa orang kaya bisa dibikin berkurang kekayaannya. Orang kuasa atau orang yang pengen kuasa bisa dibikin hilang kekuasaannya. Bahwa di desa kekuasaan politik ekonomi bukan gejala permanen bin mutlak. Dari paparan di muka, saya bisa menyampaikan bahwa ketangguhan sosial ekonomi rumah tangga petani dibentuk melalui penciptaan relasi ekosistem dan diproteksi melalui relasi politik ekonomi tertentu. Di Petung, para petani dengan serius menjaga agar tidak terjadi akumulasi terhadap akses terhadap sumber daya dan arena bersuara, agar tidak terjadi dominasi kekuasaan politik ekonomi. Jika dilihat dalam perspektif yang lebih luas, apa yang oleh para petani gunung ini disebut brayan dan sepada-pada, dalam hemat saya, ini adalah ungkapan prasojo, ungkapan sederhana. Ungkapannya wong cilik dari sila pamungkas dasar kehidupan bernegara bangsa ini, keadilan sosial. Jadi dengan bahasa mereka sendiri, para petani itu menjaga dan mengoperasikan keadilan sosial. Hikmah yang mungkin bisa dipetik dari kesederhanaan rakyat Pak Lurah Besar Ganjar ini adalah, pertama, akses rumah tangga petani ke sumber daya perlu diperbesar. Jangan justru diperkecil melalui pengambil alian, entah dengan cara paksa, entah dengan cara tipu, dan kemudian aksesnya ini diserahkan pada pihak lain yang punya daya akumulasi. Yang kedua, atmosfer politik ekonomi yang berkeadilan sosial harus ditegakkan guna melindungi kemerataan akses politik dan ekonomi warga. Kemampuan warga untuk menegasi akumulasi politik ekonomi harus dipelihara. Jangan justru rakyat ini diajari politik kebo gede menang berie, asu gede menang kerai, kerbau besar menang tarungnya, anjing besar menang penjarahannya. Itu dua pelajaran yang mungkin bisa kita petik dari rakyat Pak Ganjar yang tinggal di gunung sana, orang-orang sederhana di gunung sana. Dua pelajaran itu mungkin bisa membantu kita membangun ketahanan sosial ekonomi wong cilik, rakyat jelata, dalam kondisi normal maupun kondisi menghadapi pandemi. Matur nuwun, semoga ada manfaatnya, dan kalau ada salah penyampaian saya nyuwun sakgunging samudra pengaksami. Mohon ampun.